Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto, yang juga merupakan Ketua Dewan Penasihat AEI saat ini dan Ketua Umum AEI periode 2005 sampai dengan 2015. Kepala Direktur Pengawasan Emiten Perusahaan Publik 1 OJK, Bapak Maulana. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Iman Rahman beserta jajaran. Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Manajemen Risiko PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, Bapak Abdul Hadi. Kepala Divisi Hukum PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Ibu Lutfiati. Ketua Umum AEI Bapak Arman Wahyudi Hartono, Penasehat AEI Bapak Gunawan Cokro, Bapak Agustian R. Partawijaya, Bapak Theo Leka Tompesi, Dewan Kehormatan AEI Bapak Budiarsa Sastrawinata, Dewan Pakar AEI Ibu Jennifer Tumbuan, Profesor Sidarta Utama, dan Bapak Fauzi Isan, Dewan Pengawas AEI dan segenap pengurus dan komite AEI, para ketua pengurus asosiasi di lingkungan pasar modal, para mitra kerja sama AEI, para narasumber talk show, direksi dan komisaris emiten anggota Asosiasi Emiten Indonesia, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam acara Hari Ulang Tahun AEI yang ke-36. Ini merupakan sebuah perjalanan yang panjang yang telah dimulai dari mulai 1988, di mana AEI sebagai wadah para emiten di Indonesia berkolaborasi, bertukar gagasan, memperluas jaringan serta memberikan nilai tambah bagi para anggota. Dan tentunya AEI terus berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan pasar modal yang inklusif dan berkelanjutan, dan juga senantiasa menjadi mitra pemerintah dalam mendukung perekonomian Indonesia. Dan maka dari itu, untuk membuka acara di pagi hari ini, kami mengundang dengan hormat Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Iman Rahman, untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Iman, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia dan juga Dewan Penasihat Asosiasi Emiten Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto. Yang kami hormati Ketua Umum AEI Bapak Arman Wahyudi Hartono beserta jajarannya. Yang kami hormati juga Ketua
Dewan Pengawas OJK Pak Prof. Sidarta, Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1 OJK Bapak M. Maulana, Penasihat AEI Bapak dan Ibu anggota AEI, serta tamu undangan lainnya yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat dan limpahan rahmat untuk hadir pada acara talk show dan dengan tema sinergi emiten dalam membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, juga dalam rangka peringatan HUT AEI ke-36. Sebelumnya saya mewakili Bursa Efek Indonesia dan SRO mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk keluarga besar Asosiasi Emiten Indonesia. Semoga di usia yang ke-36 tahun ini AEI semakin maju, inovatif, dan terus berkomitmen dalam berupaya mewujudkan pasar modal yang transparan, efisien, dan kredibel melalui sinergi dan kolaborasi, juga dengan Self-Regulatory Organization atau SRO dan OJK. Peringatan HUT AEI ke-36 ini bukan hanya sekedar merayakan sebuah angka, tetapi juga merayakan perjalanan panjang dari sektor pasar modal Indonesia yang semakin maju. AEI tidak hanya menjadi wadah bagi para emiten, tetapi juga sebagai penggerak penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Bagi kami, Bursa Indonesia, Pak Menko, Pak Arman, dan Bapak Ibu sekalian, selama 2,5 tahun saya menjabat sebagai Dirut, AEI telah menunjukkan kapasitasnya Pak sebagai mitra bagi Bursa Efek Indonesia, terutama dalam kegiatan rule making rule terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia dan SRO. Kami berharap ke depannya hubungan sinergi antara AEI dan juga Bursa Efek Indonesia dapat terus ditingkatkan, sehingga kami berharap Pak Arman, Bapak Ibu Pengus, dan sebagainya tidak ada lagi hal-hal yang ketidakpuasan disampaikan di belakang bursa atau SRO. Kita memberikan wadah bagi AEI untuk bersama-sama dengan bursa dalam rule making rule. Kami mengundang AEI untuk bersama-sama mengkaji potensi aturan terkait dengan bursa terutama. Jadi tolong dimanfaatkan perwakilan dari AEI bisa menjadi colok ya bagi seluruh emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan aspirasi. Tapi satu hal yang mungkin kami perlu sampaikan Pak Menko, Bapak Arman, Bapak sekalian, bahwa dalam penerapan aturan atau kebijakan bursa dan SRO, kita tidak bisa pandang bulu. Kita harus melakukan ini merata ke semua emiten. Mungkin impact-nya bisa berbeda antara masing-masing emiten. Oleh sebab itu, dalam proses pembentukan kebijakan, kami mengundang AEI memberikan masukan, sehingga ketika aturan itu diaplikasi, tidak ada lagi di belakang menyatakan ketidakpuasan. Saya ingin menyampaikan contoh konkret mungkin Pak Menko, Bapak sekalian. Ketika bulan Maret lalu, kami membuat aturan mengenai papan pemantauan khusus. Ada ketidakpuasan dari teman-teman di AEI ataupun emiten terkait aturan, bahwa aturan ini sebaiknya dihapuskan. Nah, pertama saya sampaikan, di awal pembentukan kita mengundang AEI untuk ikut bersama-sama merumuskan aturan. Kedua, aturan ini dibuat adalah demi kebaikan kita bersama. Sebagai gambaran Pak Menko, Bapak Ibu sekalian, di dalam papan pemantauan khusus hari ini ada 200 emiten yang masuk ke sana. Kriterianya apa? Simple Pak, nggak liquid, bahwa harga sahamnya di bawah 51 6 bulan, transaksinya di bawah 5 juta sehari, masuk suspensi lebih dari 1 hari. Ketiga, misalnya ekuitasnya negatif. Saya rasa sebenarnya hal itu sudah menjadi concern kita bersama. Jadi kami justru melihat sebagai gambaran Bapak sekalian, karena masukan Bapak sekalian di bulan Juni kita melakukan adjustment atas aturan itu, di mana kami menambahkan bahwa boleh perdagangannya nggak liquid misalnya, tetapi Bapak bagi dividen. Pernah membagi dividen tahun itu udah paling ringan. Tahun depan kita akan ada liquidity provider. Jadi emiten dimungkinkan menunjuk liquidity provider untuk
membantu menjaga harga sahamnya atau transaksinya karena harus ada akuntansi. Hal inilah yang mungkin perlu sama-sama kita sosialisasikan kepada perusahaan tercatat. Kami mengerti bahwa setiap aturan nggak pernah sempurna ketika diterbitkan. Dan kami terus mendengar apa yang menjadi concern daripada bapak-bapak selaku manajemen ataupun pemilik perusahaan tercatat. Jadi ini contoh konkret mungkin sama-sama, dan karena kami mendengar concern teman-teman perusahaan tercatat, kita coba adjust. Kami tahu belum sempurna, makanya kita sama-sama cari cara yang terbaik. Tapi sebagai gambaran bahwa dari 200 sejak bulan Juni tahun ini sudah 50 perusahaan tercatat keluar dari paman pontang khusus. Dari 50 itu mereka sekarang jadi lebih aktif. Jadi kami titip Bapak Ibu sekalian yang punya perusahaan, selama ini jadi concern Bapak Ibu sekalian adalah bahwa bursa kok tambah intervensi dengan papan itu. Tapi saya ingin bertanya, menentukan harga batas Rp50, apakah bukan intervensi dari bursa? Jadi bursa mengurangi intervensi. Dan kedua adalah, selama ini jadi concern ketika kita suspend satu perusahaan, yang investor lain tidak bisa trading. Di papan ini walaupun kita suspend, mereka bisa tetap trading di bursa. Jadi kita tidak menyalahkan emitennya. Yang kita lihat adalah perilaku perdagangan. Suspensi bukan hukuman, tapi notasi kepada investor bahwa ada anomali terhadap harga saham tersebut. Dan itu saya sekali sama kali menyatakan bahwa itu tentu saja bukan kesalahan emiten kadang-kadang. Mereka tidak cawe-cawe, tetapi mungkin karena rumors, karena hal-hal lain, harga sahamnya naik signifikan. Oleh sebab itu, kami coba menambah alternatif kami untuk kebijakan dengan papan khusus yang telah kita revisi, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi bagi kita bersama, sehingga begitu banyaknya saham-saham bagi perusahaan yang ketika Rp50 mereka anggap sudah selesai. Tidak ada tanggung jawab dari pemegang saham bahwa ya udah gocap sahamnya pasti diem Pak. Hari ini kalau gocap terus akan bisa Rp1. Jadi kita berharap ini bisa lebih tinggi dari, sehingga transaksi perdagangan kita lebih aktif. Izin mungkin saya mengupdate Pak Menko, Pak Bos sekalian. Hari ini sudah 942 perusahaan tercatat di Bursa Indonesia. Tahun ini sudah bertambah 40 perusahaan, dan kita berharap tahun-tahun depan akan makin banyak perusahaan yang tercatat, dan kedua makin quality daripada perusahaan tercatat juga makin bisa kita tingkatkan. Teman-teman yang sudah menjadi perusahaan tercatat juga bisa meningkatkan transparansi dan juga perdagangannya. Demikian yang ingin saya sampaikan kepada Ibu sekalian. Sebagai penutup, izin Pak Menko, tugas saya menyampaikan pantun Pak Dirjen. Jadi saya akan tutup dengan pantun. Burung nuri terbang tinggi hingga di atas pohon rotan. Mari bersama AI tingkatkan sinergi untuk pasar modal yang sehat dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia, Bapak Arman Wahyudi Hartono. Kepada Bapak Arman, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, pastikan saldo Anda selalu cukup. Yang terhormat Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Insinyur Erlangga Hartarto. Terima kasih Pak untuk kehadirannya, sangat berarti bagi kita. Pada Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Pak Iman Rahman, terima kasih untuk lokasinya selalu Pak. Pada Pak Mulyana, terima kasih untuk kehadirannya Pak dari pengawas bidang 1 untuk emiten. Titip Pak Inagno sudah titip 1. Dan para komisaris Bursa Efek Indonesia, Kepala Divisi Perencanaan Strategis Manajemen Risiko KP, Bapak Abdul Hadi, dan pada Kepala
Divisi Hukum Kastodian Efek Indonesia, Ibu Lutfiati. Yang terhormat Dewan Penasihat AII, Bapak Agustian Partawijaya, Bapak Gunawan Cokro, dan Bapak Theo Tekatomesi. Dewan Pakar AII, Ibu Jennifer B. Tumbuhan, dan tentunya atas nama Profesor Siddhartha Utama. Terima kasih Pak. Dan seluruh ketua pengurus asosiasi-asosiasi di lingkungan pasar modal, terima kasih untuk kehadiran dan supportnya, dan para pemimpin mitra kerjasama AII yang akan diresmikan pada hari ini. Tentu terima kasih sebesar-besarnya untuk para narasumber talk show hari ini, Managing Director, Vice Chairman of Southeast Asia and Head of Indonesia, Jeffries Bapak Rizal Ghazali, Senior Economist Institute for Development of Economics and Finance, Indef, Ibu Afiliani. Nah, itu dia. Chief Economist Makro Strategis BRI Dana Usaha Sekuritas, Bapak Helmi Kristanto, dan seluruh direksi, komisaris, emiten, anggota Asosiasi Emiten Indonesia, seluruh undangan bahagia dan seluruh pers dan panitia. Syukur kita panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat Tuhan kita bisa berkumpul hari ini merayakan hari ulang tahun AII ke-36. Ya, kalau dahulu sudah dirancang dan dibangun oleh Pak Erlangga sendiri selama beberapa periode, bisa berkembang. Di saat itu kalau dengar ceritanya, aduh emiten itu jumlahnya masih sedikit, yang tertarik masih sedikit, jumlah investor mau 1 juta aja susah banget katanya. Ya, tapi sekarang sudah belasan juta, jumlah emitennya juga udah 1000-an, dan dunia ini juga sudah berubah jauh hari ini. 10 tahun ini, 5 tahun ini sudah berubah jauh. Sehingga tema yang kita angkat tahun ini di dunia yang belum tahu kelanjutannya bagaimana, kita justru ada tema berkelanjutan, yaitu sinergi emiten dalam membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Suka ditanya, berkelanjutan ini maksud Pak Arman dan AII ini itu berkelanjutan soal ESG. ESG iya betul, sebenarnya mungkin governance ya dahulu yang kita utamakan kalau dari AII. Tapi maksudnya berkelanjutan itu benar-benar continuous, survive terus segala musim dan segala zaman. Nomor 1, perusahaannya tentu harus cuan, harus profitable misalnya. Ya kalau enggak ya tidak berkelanjutan. Bisnis modelnya harus positive cash flow. Ongkosnya bisa tambah efisien, itu tentu dasar. Karena suka salah paham ketika kita bilang berkelanjutan hanya ESG aja, terlalu banyak hype. Karena tantangannya kan tadi ambisius, ekonomi bisa nggak tumbuh 7-8%? Saya nggak berani jawab, nanti ada mungkin penjelasan dari Menko-nya gitu ya. Oke. Karena dunianya menantang. Saya bertemu dengan ekonom dan ya sosok politik dari Amerika ya 2 minggu lalu juga. Gimana Amerika? Ya namanya juga politikus, jawabannya juga sangat ngambang gitu ya. Ya banyak uncertainty. Intinya pusing kepala juga dia. Ya, tapi pusing kepala, dia lagi fokus nego sama China. Ini gajah-gajah tarik-tarikan, kita keinjek-injek kita bilang. Enak aja nih. Dia main tarif-tarifan, kita juga kena imbas. Bisa-bisa. Ya itu tantangan seluruh dunia, bukan hanya para pelaku ekonomi dan emiten pasar modal di Indonesia saja. Jadi apa yang harus kita fokuskan? Udah, kita fokuskan apa yang ada di tangan kita. Ya, cara bekerja kita, ekonomi Indonesia yang ya berbasis dengan apa kekuatan Indonesia ada di tangan kita. AII sendiri bagaimana fokusnya? Ya tetap fokus dahulu apa yang ada di tangan AII, bekerja sama dengan para stakeholder, kita membangun pasar modal yang lebih mature, semakin maju. Sebagai contoh ya, pencapaian AII di tahun 2024 sudah sesuai janji, kita fokuskan rapikan dalam-dalam. Kita sudah berkembang, rapikan. Satu hukumnya sekarang sudah rapi Pak Erlangga.
kita selesai. Badan Hukum AII pada November 2024 sudah resmi disahkan sebagai badan hukum yang sebelumnya bernaung di bawah Yayasan AII. Sekarang anggotanya sudah 665 emiten dan terus bertumbuh. Kita sudah sah badan hukumnya menjadi mitra strategis bagi pasar modal. Dan adanya pengembangan kapasitas emiten. Sepanjang tahun ini AII telah menyelenggarakan 33 kegiatan workshop, pelatihan, edukasi bagi profesional anggota AII sesuai dengan komitmen yuk kita sama-sama meningkatkan kualitas emiten Indonesia. Nah, bertemu dengan Pak Nyoman juga sama. Pak Nyoman fokus apa? Sekarang kita fokus ke kualitas, Pak Nyoman. Sama, sudah rasanya pemahamannya sama semua, Pak Nyoman. Ya. Selain itu juga itu yang pesertanya tadi yang jadi pelatihan itu ada 5.712 peserta. Kita juga sudah adakan klinik hukum perpajakan AII yang telah melayani lebih dari 233 pertanyaan dan konsultasi one-on-one. Terima kasih untuk para mitra. Dan namanya zaman digitalisasi, kok semua data-data masih pakai kertas manual. Udah nggak zaman ya, kita sudah digitalisasi sistem keanggotaan kita. Kita sudah resmikan platform keanggotaan AII terbaru, sebuah langkah penting dalam roadmap digitalisasi AII. Nanti di website kami bisa ada loginnya, kelihatan semua apa saja yang butuh dilihat, termasuk mengenai pembayaran. Ingatkan jangan lupa bayar. Murah loh, UMR aja udah naik 6,5% dari jam loh, benar Pak. Tapi ini iurannya nggak naik-naik Pak. Itu aja masih ada yang nggak bayar, keterlaluan nggak? Langsung aja disinggung di sini. Ya, nyindir langsung ya. Dan di HUT yang ke-36 kali ini kita adakan adanya sharing, ada acara dan inisiatif strategis kerjasama dengan mitra AII, yaitu penandatanganan kerjasama yang kita lakukan hari ini untuk memperkuat kolaborasi mendukung kapasitas tata kelola emiten. Berikutnya ada Talk Show Global Outlook Embracing Transformation for Sustainable Growth. Sesi diskusi ini menghadirkan narasumber terkemuka di bidang-bidangnya. Semoga bermanfaat bagi seluruh emiten. Dan program Listed Company Goes to Campus LCGTC yang dimulai pada awal 2025. Program ini akan menghadirkan pemimpin-pemimpin emiten untuk mendukung pendalaman atas literasi pasar modal kepada generasi muda. Ya penting ya, karena anak-anak muda hari ini beda. Kalau zaman saya ngerti cuma Tabanas. Anak saya udah tanyanya kripto duluan loh. Kamu jangan tanya kripto dulu, tanya pasar modal dulu. Sini, Papa ajarin. Ya, soalnya kan ketemu teman-teman nih harus ya benar-benar butuh pendidikan mengenai pasar modal. Ya, gencarkan ya. Aku investor saham yang telah diinisiasi sebelumnya oleh OJK dan IDX. Ya, seperti saya tadi sudah cerita, investor di pasar modal Indonesia sudah lebih dari 14,4 juta. Tidak terbayang sih, terutama ketika COVID naiknya cepat banget. Kayaknya dulu mau 1 juta lama banget Pak Ibannya. 1 juta tuh wah gitu, ngeden gitu lama. Tapi ternyata begitu sudah lewat snowballing banyak. Nah kalau sudah banyak, kita harus pastikan ini pasar modalnya sehat. Investor retail ini jangan sampai dia asal-asal invest, terus nggak ngerti resikonya, nanti begitu ada siklus habis, kasihan. Nah itu harus kita bertanggung jawab juga untuk memastikan literasi keuangan dan pasar modal ini untuk memastikan baik pasarnya sehat, investornya juga sehat. Jadi saya tidak panjang lebar lagi karena sudah panjang lebar. Saya ingin menyampaikan sekali lagi apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota AII dan seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan kita selama ini. Di HUT 36 bukti nyata kita bisa bekerja sama dan bisa bersinergi terus untuk maju. Selamat menikmati rangkaian HUT AII ke-36. Semoga acara ini memberi manfaat optimal bagi kita semua.
dan membutuhkan kerjasama kita semua untuk melangkah ke depan dengan lebih optimis. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Salam Cuan. Maju terus pasar modal Indonesia. Cuan. Hadirin sekalian, kita akan memasuki sesi utama, yaitu kita akan mendengarkan bersama keynote speech yang akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Dr. Aceh Insinyur Erlangga Hartarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Cuan. Pada yang kami hormati dari pasar modal, Pak, dari mewakili OJK, Pak Maulana. Kami hormati Dirut Bursa Efek Indonesia, Pak Iman Rahman. Tadi yang Bapak sudah goes to kampus, Pak Iman goes to high school. Dan saya testimoni sama Pak Iman. Pertanyaan anak high school luar biasa. Jadi kita juga agak surprise. Tapi ini memang di international school, Pak. Jadi mungkin perlu dipikirkan juga, Pak. Go to the international school, mencegah supaya mereka tidak kekiptau. Kemudian yang kami hormati Pak Ketua Umum, Pak Arman Wahyudi Hartono. Saya menikmati pidato Bapak. Kemudian Pak Budiarsa, kemudian Pak Gunawan Cokro, Pak Joni, kemudian juga di sini ada Pak Fauzi, Pak Ibu Afiliani, Prof. Sidarta. Masih governance masih jalan ya Pak ya. Kalau saya lihat Pak Sidarta berarti governance-nya terjaga dengan baik. Dan seluruh tokoh-tokoh yang tidak saya sebut satu persatu kecuali yang lama nggak ketemu, Ibu Afiliani. Dan juga para pimpinan mitra AII, para direksi dan undangan yang hadir. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat hadir dalam perayaan ulang tahun asosiasi yang ke-36 dengan tema sinergi emiten untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan dari data mengapresiasi kinerja bursa karena untuk kali ini Indonesia atau bursa masuk secara global peringkat ke-7 untuk IPO dan peringkat pertama di negara ASEAN. Tangan kami. Dari data juga perusahaan yang melantai di bursa itu tercatat 60 perusahaan dan meraup dana 10,2 triliun. Jadi betul-betul bursa sudah bisa menjadi alternatif dari investasi. Dan tadi disampaikan Pak Ketua AII, Pak Arman, retailnya sudah 14,6 juta. Jadi pasarnya sudah luar biasa karena pada saat COVID meningkat tinggi. Apa perlu kita work from home lagi, Pak? Jangan ya Pak ya. Karena kalau work from home yang masuk sambil ngeliatin layar, lihat bursa. Nah tentu kita melihat kinerja IHSG juga cukup baik, cukup punya resiliensi, dan AI memang punya beberapa program yang mendukung kerja bursa dalam rules making rules. Dan pada saat terjadi berbagai krisis, AI berperan, termasuk krisis 2008, pada saat kita menghitung apakah bursa buka atau bursa tutup, karena dunia pada waktu itu juga
sedang terkena krisis mengenai banyak, pada saat itu bank di Amerika aja bangkrut. Alhamdulillah di Indonesia tidak bangkrut. Dan pada waktu itu kita rapat dengan Bu Sri Mulyani dan kita putuskan tutup dulu. Dan waktu itu baru dibuka lagi. Jadi itu peran AI sangat penting dalam periode krisis, karena kita juga harus monitor, kita juga harus jaga jangan sampai terjadi capital outflow. Nah, PR kita hari ini juga sama. Kita mampu menekan inflasi sampai 1,55%. Di dunia ini nggak ada yang inflasinya 1,55%. Namun ada tantangan berikut, kita punya tingkat suku bunga itu masih di atas 7%. Antara spread suku bunga, Bu Afriliani, dan inflasi terlalu tinggi. Mungkin makanya para banker ini lagi senyum terus. Tetapi ini persoalan karena salah satunya tentu kita lihat Amerika Fed juga belum turunnya, belum tinggi-tinggi amat, sehingga untuk mencegah itu terpaksa dipatok tinggi oleh SRBI. Nah, itu juga harus kita lihat, Bu Afriliani, antara short term dan long term itu juga ada mismatch sedikit. Ini karena ini sama-sama sovereign paper, dan tentu itu juga berpengaruh terhadap kredit yang dilepas ke masyarakat. Tadi masalah likuiditas harus kita jaga, jangan sampai likuiditas di masyarakat itu ketarik-tarik. Nah, ditambah lagi kemarin ada isu ojol, bukan ojol, judol, dan angkanya luar biasa. Jadi kalau tadi Pak Arman khawatir ke kripto, nah ini ada yang lebih mengkhawatirkan lagi, judol. Nah, kalau angka yang digembar-gemborkan itu 900 triliun. Nah, kalau 900 triliun ditarik dari consumer market, itu memang sangat mengganggu. Makanya persaingan otomotif Pak Joni bukan hanya dengan produk import dari China, Pak, tetapi Bapak bersaing dengan judol, Pak. Nah, oleh karenanya pemerintah terus jalan, namun Pak Joni juga harus ingat bahwa di setiap pemilu pembelian mobil turun. Itu siklus 5 tahunan. Yang dibeli yang lain dulu, Pak. Dan kita juga, Bapak Presiden meminta kita mereview apakah pemilu ini model liberal ini perlu evaluasi. Tidak ada negara seliberal Indonesia untuk pemilu. Dan kita saking pemilu, Amerika aja menggunakan electoral vote, indirect vote langsung. Kalau kita vote langsung, dan kebiasaannya yang menang juga masih menunggu karena ada proses lanjutan, proses banding di MK. Nah, itu juga makan waktu. Nah, itu dari segi demokrasi, tetapi consumer spending biasanya naik. Jadi industri tekstil terbukti di kuartal pemilu itu biasanya naik, Pak. Yang pesan kaos dan bendera banyak. Nah, kemudian kita juga mengapresiasi program-program yang dilakukan oleh AEI seperti ESG, kemudian alternatif pembiayaan untuk infrastruktur hijau, kemudian juga tentu selain itu perizinan dan kegiatan-kegiatan lain sudah disederhanakan. Namun ke depan tadi saya sampaikan Pak Dirut Bursa, kita juga harus mempersiapkan kepada perusahaan-perusahaan yang sedang menarik seatbelt, artinya perusahaan-perusahaan dalam restructuring
Jadi perusahaan-perusahaan dalam restructuring itu perlu juga diberi special regulasi atau some waiver sehingga mereka tetap bertahan di bursa, tidak keluar, karena opsi yang ada sekarang dari perusahaan publik keluar dulu baru bisa full restructuring. Nah, kalau kita mau hold sebentar, mereka diberi kesempatan restructuring, terus pada saat mereka sehat masuk lagi. Dan memang ada satu lagi yang saya juga sedang bicara dengan OJK, bahwa selama ini regulasinya perusahaan restructuring tidak bisa mendapat tambahan working capital. Ini juga tidak mungkin perusahaan restructuring tanpa working capital. Jadi hal ini juga Pak Herman mungkin bisa dibahas dengan OJK, karena untuk menjadi perusahaan yang bertahan dalam situasi global ini tidak mudah. Perang dagang Amerika dengan Cina akan semakin kencang dan tentu tarif menjadi isu. Ini kita sudah mengalami, sudah berpengalaman pembahasan GSP Indonesia dengan Amerika di periode Presiden Trump itu tidak lanjut ke Senat maupun Kongres. Begitu pergantian kepemimpinan dengan yang sekarang Presiden Biden juga tidak masuk ke Kongres. Artinya apa? Amerika suka dengan tarif, karena dengan tarif mencegah barang masuk ke Amerika. Nah, oleh karena itu industri kita, mau sepatu, tekstil dan yang lain, biaya masuknya itu 10-20%, bandingkan dengan Vietnam yang 0%. Jadi ini ke Eropa pun sama, mereka ributnya urusan kelapa sawit atau kelapa sawit untuk BBM, padahal import mereka itu nggak ada, tidak ada import BBM biofuel ke Eropa, tapi mereka ribut. Tapi yang mereka beli, sepatu, apparel dan yang lain, dikenakan bea masuk. Nah, apalagi kita lagi bicara EUDR juga, dan kita didukung oleh banyak negara sehingga mereka tunda 1 tahun. Nah, ini membuktikan bahwa dunia ini masing-masing pasang pintu masing-masing. Maka kita juga harus menjaga. Nah, salah satunya tentu untuk menjaga perusahaan sehat pada saat mereka dibanjiri produk ilegal dari luar, ya kita juga harus jaga kondisi keuangan, karena tidak mudah untuk bertahan dalam sebuah industri. Nah, yang berikut tentu Indonesia melalui pemerintah kita ingin membuka pasar-pasar baru. Salah satunya tentu Indonesia sudah mendaftar di dalam CPTPP. Memang CPTPP itu anggotanya sekarang 11 negara dan Inggris masuk di dalam CPTPP di bulan Desember ini. Pada saat kunjungan Bapak Presiden dan beberapa pertemuan sebelumnya, Inggris minta untuk Indonesia juga masuk CPTPP agar lebih mudah kita mengakses pasar Inggris. Karena kalau bilateral biasanya lama. Bilateral antara Indonesia misalnya dengan SEPA Eropa itu sudah hampir 9 tahun. Dan itu dia punya goalpost ganti terus. Bukan hanya goalpostnya ganti, mainnya juga ganti. Kadang main rugby, kadang main football, kadang main soccer. Jadi belum selesai. Kalau tidak selesai-selesai kan, selama tidak selesai itu mereka keluarkan undang-undang baru EUDR. Mereka keluarkan undang-undang baru mengenai RDD. Mereka tahun depan keluar lagi yang namanya CBA, Carbon Border Adjustment Mechanism. Nah, ini jadi PR juga nih buat HEI. Ada yang namanya Global Tax minimum 15% untuk multinasional. Nah, ini PR juga buat HEI. Jangan sampai perusahaannya di kita dapat tax holiday, di sana dia kenakan tax. Ya, kita harus definisikan mana yang multinasional, mana yang bukan multinasional. Karena mereka
dengan kita punya tax holiday kebijakan dalam special economic zone, investasi larinya tetap ke daerah sini, karena Cina punya, Vietnam punya, Indonesia punya. Sedangkan Amerika berpikir, ataupun Eropa yang semula mereka berpikir biarkan negara-negara Asia jadi produksi, sekarang mereka khawatir karena yang diproduksi oleh negara-negara Asia ini sudah masuk komoditas strategis, yaitu yang namanya critical mineral, yang namanya semiconductor. Dan ketergantungan dunia terhadap critical mineral dan semiconductor dengan Paris Agreement untuk climate change itu semakin tinggi. Karena tanpa critical mineral tidak ada baterai. Tanpa baterai tidak ada renewable energy. Karena sifatnya renewable energy kan intermittent. Beda dengan hydropower atau coal power plant yang bisa menjadi baseload dalam listrik. Nah, apalagi sekarang dengan pengembangan digital, kuncinya adalah data center. Dan data center ini sekarang akan lebih membutuhkan energi lebih besar, membutuhkan area lebih besar, dan membutuhkan cooling system yang lebih besar. Nah, negara mana yang bisa bersaing untuk itu? Salah satunya ya Indonesia. Kita punya land, kita punya air, kita punya opsi terhadap renewable energy. Nah, oleh karena itu negara kita ini sedang diperhatikan oleh berbagai negara, dan Nongsa Digital Park misalnya dalam waktu singkat sudah penuh. Sekarang kita akan melakukan ekspansi. Tadi Pak Ketua bicara mengenai digitalisasi. Memang digitalisasi dengan AI akan menjadi luar biasa. Karena data yang biasanya pasif menjadi data aktif. Data aktif, nanti yang namanya server itu juga jadi komoditi, di mana server bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi Indonesia sebetulnya blessed, tidak hanya kaya di bawah dengan minyak dan sumber daya, di atas kita punya sawit, dan ke atas lagi kita banyak laut nanti. Jadi penuh lah ini. Dan Indonesia juga sudah pertama kali tidak menggunakan juga hanya satelit. Kita kan 17.000 pulau. Tidak hanya fiber optik, kita punya satelit. Dan kita juga sudah menjadi percontohan salah satu pionir untuk low earth orbit satelit. Salah satunya di launch di Bali dengan Tesla. Dan per hari ini Tesla menjadi orang paling kaya dengan capex, dengan market-nya bisa 400 billion. Jadi ini perubahan yang sangat luar biasa yang harus kita ikuti, namun juga harus kita mitigasi. Nah, oleh karena itu PR AEI tambah banyak, Pak. Jadi apa yang harus kita lihat adalah kita harus lihat look for the blind spot ke depan. Karena kita terjadi di Eropa, Gaza, harapannya udah mulai bisa meredah karena dengan gencatan senjata Lebanon relatif Hamas support dari yang lain ini mudah-mudahan bisa duduk. Kemudian dengan Syria sudah berubah juga, di mana Amerika, Turki, Israel itu bisa duduk untuk melihat Syria ke depan. Kalau Syria sudah lebih tenang, maka tentunya kita melihat beberapa negara lain. Namun kita juga terkaget-kaget apa yang terjadi di Korea Selatan. Dan Korea Selatan kita lihat demonya setiap hari 200 sampai 500 ribu. Jadi ini juga ketidakpastian yang kita anggap sebagai blind spot yang sebelumnya tidak terpikirkan. Nah, oleh karena itu kita harus tetap menjaga domestik konsumsi itu sebagai kunci untuk resiliensi, kemudian menjaga ekspor market. Terus para emiten ini diharapkan untuk memperdalam supply chain-nya, karena semakin dalam supply chain semakin kuat industrinya dan tentu ekspornya akan lebih tinggi. Dan catatannya tentu
industri nikel, industri batu bara, dan industri sawit itu adalah ekspor terbesar kita, dan kita berharap, pemerintah Pak Prabowo berharap ini devisanya semua masuk di dalam negeri, karena kita tidak ingin dengan kebijakan higher for longer cenderung capital outflow. Tapi tadi Pak Dirut mengatakan bursa sekarang sudah capital inflow hampir 20 triliun ya Pak ya. Jadi sudah baik, dan saya ucapkan selamat Pak. Tahun depan tidak mudah, tetapi kalau Ibu Afiliani optimis, maka se-Indonesia optimis. Sama seperti OECD kemarin ketemu Presiden, dia optimis Indonesia tumbuh di 5,2%. Jadi bagaimana naik ke 8%? Kita pernah mencapai 8%, itu di periode tahun 95 kalau tidak salah, kita tumbuh di 8,4%. Kuncinya tetap konsumsi, ekspor, pada waktu itu minyak, kelapa sawit, dan juga batu bara. Yang next ke depan tetap yang manufacture product, tetapi kita tambah satu, yaitu digital sector. Digital sector kita 90 billion sekarang, di tahun 2030 bisa naik ke 400 billion. Tapi dengan digital economic framework yang ditandatangan dengan ASEAN, market kita bisa meluas ke 600 juta penduduk. Nah, di ASEAN yang sekarang yang diproyeksi business as usual 2030, tetapi dengan integrasi seluruh ASEAN di digitalisasi, maka marketnya menjadi 2 triliun dan kecepatan Indonesia 700 triliun. Dan jangan sampai bahwa kesempatan ini larinya ke Bangalore, maka harus SDM menjadi penting, terutama untuk digital, persiapan future of work. Kemarin Apple sudah komit, saat sekarang lulusan Apple sudah ada, Apple Academy sudah ada 2.500 orang, dan akan membuka center keempat di Bali dengan kapasitas double. Dan kemarin anak-anak yang lulus juga menghasilkan sebuah inovasi yang luar biasa, itu untuk memonitor cervix cancer dengan digital aplikasi. Maka ini adalah inovasi, dan untuk itu diberi kesempatan ketemu timku. Jadi itu salah satu sukses story bahwa talenta kita luar biasa, dan talenta kita harus kita dorong terus. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun. Saya menyambut salam cuan dengan pantun yang saya balik. Kalau Anda berinvestasi, jangan lupa membawa uang. Kalau Anda sudah beruntung, jangan lupa masuk pasar modal. Minum kopi hitam tanpa gula. Cakep. Menyambut pagi dengan penuh semangat. Cakep. AEI dan pemerintah bekerja sama, kita bangun pasar modal yang kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon perkenan Bapak Erlangga Hartarto untuk tetap berada di atas panggung untuk secara bersama-sama meresmikan rangkaian dari hari ulang tahun AEI ke-36. Kami turut mengundang dengan hormat Bapak Arman Wahyudi Hartono, Bapak Maulana, dan juga Bapak Iman Rahman untuk bergabung mendampingi Bapak di atas panggung dan meresmikan hari ulang tahun AEI yang ke-36, menandakan juga peresmian platform keanggotaan AEI yang terbaru. Baik, mohon untuk dapat bersiap-siap Bapak untuk melihat layar sentuh yang berada di depan, tapi jangan disentuh terlebih dahulu karena kita akan countdown bersama-sama Bapak dan Ibu. Kami mengundang para hadirin untuk menghitung mundur bersama. Mari kita hitung bersama-sama dalam hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Bapak-Bapak.
Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah atas hari ulang tahun ke-36 AEI yang menandakan juga peresmian platform terbaru keanggotaan AEI. Maka dari itu kami persilakan terlebih dahulu Bapak Arman Hartono untuk memberikan token of appreciation bagi Bapak Menko Perekonomian Republik Indonesia Bapak Erlangga Hartarto. Kami persilakan, mohon perkenan Pak, berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih. Mohon perkenan Bapak Ibu untuk tetap berada di atas panggung untuk melakukan pemotongan tumpeng secara simbolik. Ini dia tumpeng akan memasuki lokasi acara. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hari ini kami persilakan kepada Bapak Arman untuk dapat memotong tumpeng sebagai simbolik yang disaksikan oleh Bapak Erlangga Hartarto, Bapak Maulana, Bapak Iman Rahman beserta Dewan Penasihat AEI dan Direktur Eksekutif AEI. Potongan pertama diserahkan kepada Bapak Erlangga Hartarto. Mohon perkenan Pak. Biasa kami terbang. Dan selanjutnya potongan kedua diberikan untuk Bapak Maulana. Ada ayam, ada telur. Ini hati-hati Pak, makan nasi. Kami biar panjang. Banyak banget ini. Terima kasih Bapak Nani atas kesediaannya. Terima kasih untuk melakukan pemotongan tumpeng secara simbolik. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya potongan selanjutnya diberikan untuk Bapak Iman Rahman. Kami persilakan Pak Arman untuk memberikan potongan selanjutnya untuk Bapak Iman Rahman. Sedikit semuanya baru banyak. Tentunya terima kasih kami terhadap Bursa Efek Indonesia yang selalu mendukung asosiasi emiten Indonesia dan tentunya untuk mencapai keberlanjutan. Banyak umur. Banyak banget. Banyak umur. Luar biasa. Terima kasih atas kesediaannya. Kita akan menambah sekali lagi. Jadi kalau AEI selamat ulang tahun ke-36 dan peran AEI sebagai mitra daripada bursa, dan bursa saat sekarang sudah berhasil terutama untuk IPO. Biasanya IPO market ini yang paling sulit, dan tahun ini cukup baik dan bursa menjadi yang pertama di ASEAN untuk IPO. Kemudian jumlah investornya juga meningkat, investor retail. Ini sustainabilitas dari market bisa terjaga dengan lebih dari 14,6 juta daripada mereka sektor retail, sehingga diharapkan bursa tidak digoreng-goreng lagi karena sudah banyak. Kemudian peran strategisnya tentu kita lakukan karena bursa menjadi alternatif pembiayaan yang buat perusahaan akan semakin kompetitif dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk investasi. Nah, tentu beberapa hal yang tadi menjadi tema yaitu ESG. Tentu ESG menjadi global trend dan global kewajiban. Dengan semakin green dan sustainable, biasanya market menilai premium terhadap ESG, dan itu tentu ada konsekuensi dalam laporan tahunan, juga ada pemaparan mengenai kegiatan yang terkait dengan ESG. Pak, menyongsong tahun 2025 kira-kira ada target khusus nggak Pak yang dicapai? Dan ini tanggapannya soal IPO yang
gitu trennya dari tahun kemarin? Ya tentu kita tetap berharap bahwa IPO akan terus bisa ditingkatkan dan juga diharapkan underwriter diberi kekuatan lagi, karena beberapa kali kan memang kita harus mengundang investor luar, apakah dari Singapura, dari Hong Kong, dari Eropa dan yang lain. Tapi kita perlu juga mendalamkan struktur IPO di dalam negeri. Nah tentu keberadaan daripada industri asuransi yang lebih dalam itu diperlukan, karena industri asuransi kan itu untuk long term financing. Nah, sedangkan market IPO juga butuh untuk long term financing. Berarti cukup optimis Pak di tahun depan kira-kira IPO? Kalau pemerintah selalu optimis. Pak, kekuatan yang dimaksud untuk underwriter itu seperti apa ya Pak? Ya, tentu kekuatan untuk berapa nilai yang bisa di underwrite. Nah, selama ini kan kita tahu bank asing menguasai itu. Nah, tidak salah, tetapi juga kita harus memperkuat kemampuan dari underwriter di dalam negeri. Lebih ke arah penguatan dananya ya Pak, dana IPO? Ya, dana IPO. Ya. Pak, kan beberapa waktu lalu Pak Prabowo sempat menyinggung main saham itu sama kayak judi Pak. Kalau Pak Erlangga meresponnya seperti apa? Ya, kalau sekarang kan IPO itu kan alternatif pembiayaan. Jadi tentu yang kita lihat bahwa pasar modal harus lebih transparan, pasar modal tidak boleh dikuasai oleh katakanlah penggoreng saham. Nah, masa lalu kan kita juga hadapi beberapa perusahaan asuransi menjadi tidak sehat. Nah, itulah yang sebetulnya yang diharapkan itu tidak terjadi lagi. Sinergi emiten dalam membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas perkenannya hadir dalam peringatan Hari Ulang Tahun Asosiasi Emiten Indonesia yang ke-36. Dan tentunya acara yang sangat luar biasa di pagi hari ini tidak lepas dari mitra-mitra strategis dari Asosiasi Emiten Indonesia. Dan tentunya juga sponsor-sponsor yang tentunya mendukung kegiatan di acara pagi hari ini. Izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada PT Bumi Resources Tbk, PT Sumarekon Agung Tbk, PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk, PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Mayora Indah Tbk, PT Golden Energy Mines Tbk, PT Prima Andalan Mandiri Tbk, PT MNC Asia Holding Tbk, PT Pakuwon Jati Tbk, PT Bank Ina Perdana Tbk, BATS Consulting, Bank Meristika Dharma Tbk, PT Bank Sinarmas Tbk, PT BFI Finance Tbk, PT BRI Dana Reksa Sekuritas, PT Cisarua Mountain Diary Tbk, PT Era Media Sejahtera Tbk, Jefferies Financial Group, PT IDX Solusi Teknologi Informasi, PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk, PT Pemerikat Efek Indonesia atau Pevindo, PT Remala Abadi Tbk, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk, dan PT Solare RCR Energy Tbk. Dan tentunya media partner kita IDX Channel dan iNews Media Group. Baik Bapak dan Ibu, maka dari itu sekarang kita akan memasuki sesi penandatanganan kerjasama Asosiasi Emiten Indonesia dengan sejumlah institusi pendukung yang akan mendukung perkembangan emiten anggota AEI di tahun 2025 ke depan. Maka dari itu kami turut mengundang dengan hormat Bapak Arman Wahyudi Hartono untuk maju ke depan guna melakukan penandatanganan piagam kerjasama. Dan selanjutnya kami turut mengundang seluruh mitra kerjasama AEI untuk bergabung secara berturut-turut menandatangani piagam kerjasama secara bergiliran. Maka dari itu sesi penandatanganan yang pertama adalah dengan Pevindo, dan juga yang kedua dari IDX STI, yang ketiga dari KNKG, yang keempat dari GRI, dan yang kelima adalah dari Akseci dan juga BRI Dana Reksa Sekuritas. Kami persilakan untuk ke-6 mitra strategis untuk maju terlebih dahulu. Kepada perwakilan dari Pevindo, IDX XTI,
KNKG, GRI, HCXI, dan juga BRI Dana Reksa Sekuritas untuk menandatangani piagam kerjasama dengan Asosiasi Emiten Indonesia. Baik, kami persilakan Bapak untuk menandatangani dokumen yang telah tersedia. Baik. Terima kasih atas kolaborasi yang sangat luar biasa. Baik, dokumen telah tertandatangani semua. Dan selanjutnya izinkan kami untuk memanggil mitra strategis selanjutnya. Kita sudah menyaksikan penandatanganan dari 6 piagam terlebih dahulu. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Kita foto bersama terlebih dahulu untuk mengabadikan momen yang sangat luar biasa ini. Baik, kami silakan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan selanjutnya kami turut mengundang mitra strategis lainnya. Adapun dengan hormat kami turut mengundang MVGX, Sekolah Bisnis IPB, PT BATS International Group, PT Koris Oratoria, M-Corp, dan juga Share Investor Technologies Indonesia untuk maju ke depan menandatangani piagam kerjasama dengan Asosiasi Emiten Indonesia. Kita akan menyaksikan penandatanganan ke-7 piagam kerjasama AEI dengan MVGX terkait dengan Organizing Corporations Program to Achieve Net Zero Emission yang ditandatangani oleh Country Head Bapak Carya Rabindra Lukman. Penandatanganan ke-8 piagam kerja sama AEI dengan Sekolah Bisnis IPB terkait dengan penyelenggaraan program edukasi, pelatihan, dan pendidikan tentang pasar modal dengan fokus khusus pada sektor energi dan industri terkait. Tandatangani oleh Wakil Dekan Ibu Tanti Novrianti, dan juga penandatanganan ke-9 dengan PT BATS International Group terkait dengan penyelenggaraan program pengembangan edukasi dan pelatihan dan workshop bagi para anggota dari Asosiasi Emiten Indonesia yang ditandatangani langsung oleh CEO dari BATS, Bapak Brian Pramudita. Penandatanganan ke-10 oleh PT Koris Oratoria terkait dengan penyelenggaraan program pengembangan edukasi, pelatihan, workshop bagi para profesional anggota dari Asosiasi Emiten Indonesia, ditandatangani oleh Direktur Utama Ibu Dian Aritama. Penandatanganan ke-11 dengan M-Corp terkait dengan penyelenggaraan program pengembangan edukasi, pelatihan, dan juga workshop, ditandatangani langsung oleh Deputi Chairman M-Corp, yaitu Bapak Taufik. Dan juga penandatanganan ke-12 piagam kerjasama Asosiasi Emiten Indonesia dengan Share Investor Technologies Indonesia terkait jejaring bagi anggota AEI yang ditandatangani oleh Direktur Bapak Ahmad Mustafid. Luar biasa sekali, kita abadikan momen terlebih dahulu dengan dokumen mengarah ke depan yang telah ditandatangani. Baik, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik Bapak dan Ibu, kita akan memasuki sesi talk show yang tentunya kita telah tunggu-tunggu.
kita akan menakar lebih jauh lagi terkait dengan outlook di tahun 2025 secara makro dan juga mikro tentunya. Baik, ini konstelasi yang sangat luar biasa. I'm very happy. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita. Baik, apa kabar Pak? Luar biasa. Silakan sambil dicek juga mic ya. Ibu Afiliani apa kabar? Oke. Apa kabar Pak? Baik. Baik. Apa kabar Pak? Baik Bu. Kabar baik semuanya di sini dan tentunya kita akan menakar lebih jauh lagi terkait dengan Global Outlook 2025 Embracing Transformations for Sustainable Growth. Pertanyaannya, why is transformations? Karena kita bisa melihat bahwa tahun 2025 ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Economic wise, political wise, karena kita bisa melihat adanya warna baru di dunia perpolitikan tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga negara-negara lainnya dan salah satu yang penting adalah Amerika Serikat ya. Dan tentunya ini kita akan melihat berbagai perubahan dari pola kebijakan ekonomi yang tentunya akan berimplikasi terhadap perekonomian di Indonesia itu sendiri baik secara makro dan mikro dan tentunya menentukan arah dari investasi di tahun 2025. Maka dari itu saya akan bertanya terlebih dahulu mungkin kepada Bapak Rizal Ghazali Pak. Baik Bu. Ya. Pak Rizal, ini menarik sekali kalau saya lihat dari background Bapak ini akan lebih spesifik lagi menganalisa terkait dengan Southeast Asia begitu ya Pak ya. Dan mungkin pertanyaan ini akan cocok untuk ditanyakan ke Bapak terkait dengan peluang dan tantangan bagi pasar modal di Indonesia di tahun 2025 itu seperti apa saja dan tentunya mungkin bisa dimasukkan dalam konteks Asia Tenggara ya Pak ya. Karena memang sekarang negara-negara di Asia Tenggara ini pertumbuhan ekonominya sangat luar biasa terutama salah satu negara tetangga kita Vietnam seperti itu. Silakan Pak. Mungkin kalau kita lihat memang di dalam Southeast Asia ini seperti tadi disebutkan Vietnam mungkin menjadi negara yang saat ini menjadi makin yang menarik untuk investor luar negeri. Karena mungkin dari sisi kemudahan investasi dan juga mungkin dari sisi dukungan dari dia punya pasar modalnya. Mungkin namun untuk Indonesia sendiri kalau saya lihat sebenarnya dari sisi sektoral kita lihat investor masih sangat tertarik tentang Indonesia. Mungkin yang menjadi challenge adalah seperti tadi mungkin sudah disebutkan di awal adalah tentang liquidity. Liquidity kita untuk kita bicara pasar modal terutamanya adalah ini yang menjadi challenge easy untuk people masuk ke dalam tapi sulit untuk keluar. Apakah itu membuat mereka tidak berhenti untuk investasi? Mungkin tidak, tetapi size wise yang mereka taruh menjadi kecil. Mungkin challenge-nya adalah how to create liquidity ini kan. Misalnya diantaranya adalah dengan melakukan penambahan saham yang akan ditaruh di dalam pasarnya sendiri. Artinya si founders dalam hal ini mungkin sponsor dia perlu mempertimbangkan untuk melakukan lagi right issue atau placement saham sehingga itu akan tercipta create likuiditas di pasarnya. Yang juga mungkin cara lain untuk menarik investor baru ataupun meningkatkan nilai dari perusahaan tersebut yang mana nantinya akan bisa memberikan likuiditas adalah dengan cara melakukan aktivitas inorganic growth. Nah ini kita sudah lihat di beberapa sektor di mana public listed company yang ada di Indonesia melakukan inisiatif untuk melakukan beberapa M&A transaction. Di mana mereka misalkan melakukan pembelian aset baru atau mungkin mereka melakukan unlocking value sehingga tercipta likuiditas baru di pasar. Mungkin kita lihat dalam beberapa hari ini ada beberapa transaksi yang terkait di sektor mining di mana ada carving out dia punya bisnis keluar itu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Dan juga kita lihat investor asing masih tertarik dan mereka mau masuk ke Indonesia sebagai strategic partner. Nah ini kalau kita bisa bawa mereka masuk ke dalam, ini juga akan meningkatkan nilai tambah di perusahaan karena satu perception wise, mereka akan menganggap ini perusahaan yang lebih baik karena adanya partner baru masuk. Kedua juga akan adanya saham baru yang diterbitkan, diharapkan ini juga akan memberikan likuiditas di pasar. Mungkin kira-kira begitu Bu. Jadi bagaimana semaksimal mungkin kita mengubah tantangan yang ada menjadi peluang begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih jawabannya sangat spesifik. Tapi kalau begitu kita akan melihat terlebih dahulu dari sisi yang lebih makro. Mungkin saya akan menanyakan kepada Ibu Afiliani. Ya. Bagaimana Ibu melihat 2025 mungkin dari konteks global terlebih dahulu Bu? Ya,
Jadi sebenarnya kalau melihat kondisi ekonomi dunia sendiri itu kepastian itu adalah ketidakpastian. Artinya bahwa ketidakpastian itu harus sudah kita anggap sebagai asumsi dalam berbagai apapun agar kita bisa inovasi, kita bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang memang dengan asumsinya ada ketidakpastian itu ya. Nah, kita lihat di tahun 2025 sebenarnya dengan ada 57 negara yang melakukan pemilu. Tentu saja ini juga akan banyak kebijakan-kebijakan yang berbeda-beda ya. Makanya kondisi saat ini lebih cocok sebenarnya kita bicara bilateral dibandingkan multilateral karena memang kepentingan setiap negara itu sudah berbeda-beda ya. Nah, jadi oleh karena itu kalau kita lihat di globalnya sendiri, kita lihat yang kenapa Trump itu menjadi penting ya. Karena memang satu situasi perdagangan dan hutang dunia itu sebagian besar 80% masih menggunakan US dollar. Jadi kita mau menggunakan bilateral rasanya masih agak sulit karena orang masih membutuhkan dolar yang sangat banyak ya. Nah kemudian di tahun 2025 kalau kita lihat kebijakan Amerika sudah jelas. Mereka akan menurunkan corporate tax, berarti akan ada dolar pulang kampung ya. Jadi rupiah kita cenderung juga bisa melemah, makanya ini tugas BI jadi berat. Nah kalau tugas BI berat biasanya SRBI-nya makin banyak, bunganya makin tinggi, likuiditas makin kering. Nah ini yang berbahaya sebenarnya di tahun 2025, makanya perlu ada satu duduk bersama antara pemerintah yang mengeluarkan SBN dengan Bank Indonesia dan sektor perbankan, karena sektor perbankan sekarang kalau kita lihat SRBI itu sekitar 800 triliun, jadi kan keluarnya likuiditas cukup besar ya. Itu satu. Yang kedua kebijakan yang berikutnya adalah akan terjadi penciptaan lapangan kerja di Amerika yang tentu saja ini akan menimbulkan juga inflasi. Jadi tahun depan kemungkinan penurunan suku bunganya itu masih agak lambat. Nah ini tantangan buat perbankan di Indonesia ya, yang tahun ini saja marginnya sudah semakin turun kalau kita lihat dari NIM. Nah tahun depan bisa jadi kalau likuiditas semakin kering susah untuk tumbuh double digit sektor perbankan. Nah ini juga perlu menjadi concern kita bersama. Jadi tidak boleh regulator itu mau memenuhi KPI-nya sendiri, tetapi yang lain justru dikorbankan. Nah ini menurut saya menjadi satu hal yang penting yang perlu dilakukan oleh pemerintah di tahun depan karena tantangan dari Amerika juga masih akan besar ya. Nah di domestik sendiri menurut saya Pak Prabowo itu sudah banyak menyampaikan hal-hal yang positif ya. Nah kepercayaan ini harus didukung oleh kebijakan di tingkat kementerian. Kalau sekarang ini orang masih bingung. Kenapa? Karena melihat APBN kita terbatas tapi keinginan para menterinya itu cukup banyak. Sehingga orang melihat wah kalau ini tidak ada kejelasan orang berpikir kenapa? Kan akhirnya sun harus dibeli surat utang ya. Nah orang yang membeli surat utang bingung nih. Apa kan orang tuh membeli surat utang harusnya yang berkaitan dengan investasi yang produktif gitu ya. Nah APBN kita ini kan belum ada APBNP, berarti ini sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Jokowi. Nah harusnya dalam waktu dekat itu harus ada APBNP melihat dari kebutuhan birokrasi yang sangat besar, kemudian keinginan 71 triliun untuk makan gratis. Nah ini belum kelihatan. Jadi ini menurut saya menjadi satu hal penting dari program pemerintah yang cukup banyak ini. Kalau ini terjadi sebenarnya menurut saya ini akan ada trickle down kepada daerah ya, di mana misalnya makanan bergizi itu nanti di daerah. Jadi ada banyak anggaran. Nah cuman kan orang berpikir anggarannya dari mana gitu. Nah ini yang orang masih belum bisa menghitung antara kenyataan di APBN dengan programnya sendiri. Itu saya rasa penting supaya ada hal yang positif dari investor ya. Nah yang ketiga kan kita mau tumbuh 8%, rasanya kalau tahun depan sih prediksinya mungkin sekitar hanya 5-5,2% ya. Kenapa? Karena daya dukung konsumsi itu masih mengenerate daripada 55% dari PDB kita ya. Nah apakah investasi akan otomatis? Mungkin investasi akan bertambah, tapi kalau dilihat dari data kebanyakan di sektor keuangan yang tidak menciptakan lapangan kerja. Nah yang kita inginkan adalah justru yang bisa meningkatkan lapangan pekerjaan, agar tadi daya beli meningkat ya kan, otomatis pertumbuhan ekonomi baru bisa naik. Jadi kalau mau 8% mungkin butuh waktu 4 tahun, itu pun butuh dana yang sangat besar. Nah dan antara yang diharapkan pemerintah akan dimunculkan, mungkin ini akan bisa membantu untuk mengundang investor. Karena investor tuh sekarang dengan adanya ketidakpastian itu lebih butuh partnership. Ya partnership itu entah dengan BUMN, atau dengan lembaga-lembaga pemerintah yang seolah-olah menjamin. Jadi jaminan itu kan tidak harus berbentuk itu ya, tapi jaminan adalah kepastian dari hukum, kepastian dari kebijakan-kebijakan yang lebih konsisten. Itu yang sebenarnya dibutuhkan. Itu sih sebenarnya.
Oke, menarik sekali Ibu Afilian ya. Jadi memang semuanya ini memiliki keterkaitan ya Bu ya. Jadi Betul. ada trickle down effect ya. Jadi kalau begitu mungkin kita bisa kaitkan dengan appetite dari investor. Begitu langsung saja kita ke Pak Helmi. Pak Helmi Baik. Kristanto. Mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut lagi Pak. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Afilian ya. What might happen to us di tahun 2025. Pun kita sudah menargetkan ingin mencapai 8%. Tapi sepertinya agak sulit dicapai mengingat sekarang seperti apa begitu. Jadi mungkin ke depannya apa yang perlu menjadi perhatian investor Pak di tahun 2025 melihat sirkumstansinya seperti ini? Oke, baik, terima kasih. Jadi tentunya menurut saya satu hal yang paling menjadi musuh utama investor adalah ketidakpastian. Yang tadi Bu Afi bilang ketidakpastian itu satu-satunya yang pasti saat ini. Jadi kalau saya melihat misalnya di tahun 2024 ini mungkin menjadi tahun non-resesi dengan tingkat volatilitas yang sangat tinggi. Dan kita melihat adanya lingering geopolitik tension. Dan kemudian juga kita melihat tanggal 5 Agustus terjadi Black Monday, di mana bukan hanya recession risk US meningkat, tapi juga terjadi carry trade dari sisi yen currency. Dan tentunya juga kita melihat setelah kita bersama-sama menyaksikan secara formal Global Central Bank mulai rate cut, Fed memotong bunga, Bank Indonesia di bulan September, semakin kesini kok justru malah yield berbalik arah ke atas. Ya, dan juga dolar indeks yang tadinya 100 kemudian langsung loncat bahkan hampir mencapai titik tertinggi, hampir mencapai 108 beberapa hari kemarin. Nah, jadi memang dalam konteks ini kita berpendapat di tahun 2025 kemungkinan besar tingkat volatilitas ini akan semakin berkembang atau berlanjut. Dalam konteks ini dua hal yang kita soroti penting adalah Trump 2.0, kembalinya Trump gitu ya menjadi presiden, dan kemudian how China akan merespon, karena kita tahu stronger US and weaker China itu menjadi narasi global yang saat ini memang sedang mengemuka. Tapi di tahun 2025 kemungkinan besar kedua negara tersebut akan perlahan-lahan mulai moderasi dari sisi tingkat pertumbuhannya. Jadi saya rasa ini sebagai negara dengan populasi besar, dengan tingkat trade besar kepada China juga, Indonesia boleh dibilang harus memposisikan diri secara tepat gitu ya. Karena kenapa? Ya karena tentunya kita besar dari sisi domestic consumption, dan pada saat kita lihat dari sisi stack up weighting di bursa kita, selalu itu yang weightingnya besar itu berhubungan dengan domestic consumption gitu ya, misalnya perbankan, consumer staple, communication service. Jadi saya rasa dengan adanya perbaikan narasi-narasi positif secara domestik, dan kemudian jika ini memang bisa diaktualisasikan, ini tentunya akan sangat mendukung dari sisi progresi positif sentimen di tahun 2025. Jadi 2025 mungkin untuk para emiten, untuk para perusahaan tentunya managing expectation ini saya rasa menjadi kata kunci yang sangat penting gitu ya. Karena ya tentunya dengan tingkat volatility, dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi, kalau kita bisa memanage expectation dari para investor dan tentunya bisa dideliver, ini akan sangat baik terhadap kinerja-kinerja terutama di pasar keuangan kita. Kira-kira gimana? Oke, jadi secara market appetite masih oke, tapi juga di sisi lain mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut lagi Pak. Mungkin adakah sektor yang lebih diuntungkan begitu Pak di tahun 2025? Jadi tentunya kalau kita lihat di layar ini merupakan risk map kita gitu ya, baik eksternal maupun juga dari sisi domestik. Jadi saya rasa saya soroti dari sisi domestic moderation, karena memang kita melihat consumption growth kita dalam 3 kuartal terakhir ini masih di bawah 5%. Padahal kuartal pertama kita ada election, di kuartal kedua kita ada lebaran, yang diharapkan bisa mendukung konsumsi, tapi boleh dibilang masih cukup moderate tingkat pertumbuhannya. Jadi saya rasa dengan adanya berbagai macam proyek pemerintah yang tentunya terus mengedepankan unsur-unsur perbaikan domestic consumption, ya kita berharap ya bahwa perusahaan-perusahaan yang memang berada atau catering those kind of sector yang akan terus mendapat benefit. Ya jadi tentunya sektor-sektor yang berhubungan dengan consumption, kemudian dengan transportation, ini juga akan terus menjadi salah satu sektor yang diuntungkan dengan polisi pemerintah yang terutama berkenaan tentang proyek makan siang gratis, dan kemudian juga dari sisi ketahanan pangan, dan juga tentunya dari sisi ketahanan energi. Dan kemudian poin kedua, kita juga melihat gitu ya, bahwa tentunya secara megatrend global ini terutama menyorot kepada dua hal besar. Dari sisi green economy yang semakin meningkat, dan tentunya juga dari sisi ya climate change ya, yang tentunya akan juga didengungkan semakin penting. Jadi saya rasa sektor-sektor yang tentunya sesuai, seiring sejalan dengan global megatrend seperti itu yang saya rasa juga akan diuntungkan gitu ya. Jadi misalnya komoditi, kemudian transisi kepada energi terbarukan, saya rasa ini akan menjadi perhatian yang sangat penting
bukan hanya untuk investor domestik tapi investor secara global. Jadi kiranya sektor-sektor tersebut yang akan diuntungkan di 2025. Baik, menarik ya. Jadi sektor yang berhubungan terkait dengan consumption, transportation, di sisi lain yang juga mengikuti tren secara global seperti green economy, berarti yang renewable begitu ya Pak ya. Oke, menarik. Kita spesifik sekali tadi membahas terkait dengan sektoral. Tapi kembali lagi mungkin ke Ibu Afiliani, Ibu. Ketidakpastian global dan ekonomi Indonesia ini ya, kembali lagi ketidakpastian adalah sesuatu yang pasti di tahun 2025 nanti. Bagaimana sekiranya Indonesia dapat memitigasi dampak dari ketidakpastian global ini? Mungkin seperti perlambatan ekonomi di beberapa negara maju yang telah kita lihat bersama, peningkatan suku bunga secara global untuk menjaga stabilitas tentunya ekonomi domestik, Bu. Tentu saja setuju ya, jadi ekonomi domestik ini harus digerakkan ya. Kalau kita lihat kan demand kita walaupun ada penurunan kelas menengah, tapi kalau dilihat dari struktur sebenarnya kelas atas dan menengah atas itu sekitar konsumsinya 65%. Dari total 100%. Itu artinya apa? Dalam kondisi apapun dia masih tetap kuat gitu. Makanya kita bisa tumbuh kenapa 5%. Nah, cuman kan kita juga punya PR yang menengah bawah dan yang bawah ini yang harus diperhatikan untuk mereka bisa untuk penciptaan lapangan kerja, untuk mereka bisa meningkatkan lagi pendapatan mereka. Karena sektor informal kita kan sekarang cukup tinggi. Sebenarnya nggak salah sektor informal asal pendapatannya layak gitu ya. Nah itu. Nah, kalau dari sisi sektor tadi udah dikatakan selain komoditas, sebenarnya hampir semua sektor itu juga mengalami peningkatan loh gitu. Hanya peningkatannya ada yang tinggi ada yang enggak. Nah masalahnya di sektor manufaktur kita itu memang nilai tambahnya relatif sekarang tuh lebih kecil dibandingkan sektor kreatif ya. Misalnya kopi, sekarang kopi itu jadi artisan harganya jadi mahal gitu ya. Nah jadi memang sekarang sektor jasa itu cenderung lebih tumbuh gitu. Tapi kan kita punya angkatan kerja yang harus ada sektor manufaktur. Nah oleh karena itu yang perlu diperhatikan adalah kalau pemerintah bicara hilirisasi harus bicara hulunya juga. Karena kalau hanya bicara hilirisasi nilai tambahnya pasti kecil. Jadi harus ada hulu hilir. Nah jadi menurut saya sih harus dua-duanya yang diperhatikan bukan hanya hilirnya gitu. Sehingga ada nilai tambah yang tercipta jauh lebih tinggi dibandingkan hanya hilirnya saja. Nah itu, jadi tadi yang kita bahas tadi adalah memang mau tidak mau harus sana, kalau enggak penciptaan lapangan kerjanya rendah dan 1% itu kita cuma bisa menyerap 200.000 orang. Padahal dulu kita pernah menghadapi 500.000 per 1% pertumbuhan ekonomi. Gitu. Nah ini yang harus menjadi perhatian pemerintah. Oke, ya menarik sekali memang Bu, saya juga melihat memang kredit dari manufaktur ini juga melemah. Ini kan merupakan indikasi bahwa memang dari industrinya pun kinerjanya melemah begitu Bu ya. Ini mungkin bisa menjadi poin yang harus dikembangkan lagi begitu. Terima kasih Ibu Afiliani, tapi memang secara domestik kita bisa melihat keadaannya seperti itu, ketidakpastian adalah suatu kepastian, tapi secara global juga ini dihadapi oleh seluruh negara sepertinya yang terjadi di 2025 ini merupakan ketidakpastian. Nah kalau secara global yang biasa berasosiasi dengan investor global ini pasti dari Jefferies Pak Rizal, saya juga bisa melihat bahwa bagaimana secara global dengan kepemimpinan baru dari Donald Trump begitu ya, semua negara juga cenderung memproyeksikan hal yang sama seperti ya. Tapi sebelum kita membicarakan terkait dengan hal itu, sebenarnya appetite dari global investor itu sekarang seperti apa sih Pak? Arahnya mungkin 2025 itu trennya seperti apa? Mungkin saya punya satu slide yang bisa menunjukkan beberapa sektor yang masih menjadi key points buat investor luar. Sebenarnya karena mungkin kita secara big picture kita bisa lihat bahwa Indonesia sebagai negara yang dengan 270 juta penduduk, maka anything yang terkait dengan population sektor itu pasti akan menarik, yaitu tentunya consumer sector yang dimana akan ada FMCG, ada kemudian juga retail, F&B, tadi mungkin disebutkan mengenai kopi itu mungkin bagian dari F&B bisnis, kemudian juga kita bicara healthcare dan juga finance, ini semua terkait pada population yang mana ini tetap menjadi investment target untuk para investor baik itu SWF maupun private equity maupun VC dari luar negeri. Dan sektor lainnya tentunya adalah karena Indonesia adalah resources country. Tadi dia disebutkan oleh Pak Erlangga bahwa the biggest kita punya revenue adalah dari coal mining dan juga dari palm oil. Dan ini selalu dalam dua ini menjadi bertahun-tahun menjadi area yang mana fortunately atau mungkin unfortunately adalah bahwasanya untuk coal mining orang luar tidak bisa masuk lagi karena banyak sustainability issue. Namun ini menjadi opportunity buat Indonesia player yang mana this is opportunity untuk kita take over dan kemudian grow this business going forward. Karena mau
kita tidak bisa menghindari bahwa coal business is the cheapest energi buat Indonesia dan kita harus pakai ini. Tentunya kita juga sustainability ini juga menjadi harus dikeluarkan karena ini adalah jargon di luar negeri yang orang maunya dengar seperti itu. Yes, kita support ada renewable, ada kemudian waste management, ada kemudian juga dari sisi electric vehicle dan turunan-turunan maupun hilirisasinya, hulunya. Dan yang terakhir adalah mungkin dari sisi infrastruktur dan digital infrastruktur. Ini menarik karena kita terus develop infrastruktur dan digital infrastruktur juga tadi disebutkan oleh Pak Erlangga kembali adalah mengenai data center, kemudian dari sisi digitalnya sendiri. Dan mungkin yang terakhir adalah bagian dari digital adalah kreatif, industri kreatif, IP. Mungkin IP ini something yang belum terlalu kita gembar-gemborkan, tetapi ini di luar negeri, di negara even seperti Saudi Arabia pun mereka udah merasa bahwa mereka nggak bisa rely more on the oil lagi, harus ada sektor yang mereka bisa bring orang datang ke sana bukan hanya untuk beli oil tapi untuk sebagai industri destination. Makanya IP-nya ini harus kita kencangkan gitu loh. Gitu. Jadi ada beberapa sektor yang menjadi favorit, tapi kalau dari strategi diversifikasi seperti apa Pak? Yang baiknya itu seperti apa? Yang menjadi tren dari investor global? Saya rasa sih buat mereka kalau bisa masuk ke dalam beberapa sektor itu menjadi portfolio ya. Tapi kira-kira secara gambaran kasar ini adalah yang menjadi mereka punya area untuk investasi, kecuali mungkin coal mining ya dan ya. Tapi yang lainnya mereka akan melihat apakah jika memang di setiap industri kan selalu ada winner-nya kan. Nah mereka tentunya akan coba targetkan dulu at the winning players-nya lah dan potensial to grow. Bagaimana dengan teknologi Pak? Kayaknya sektor teknologi tahun 2024 ini kan menjadi raja begitu ya Pak ya. 2025 apa mampu untuk mempertahankan trennya atau seperti gimana? Pasti, teknologi akan berperan sebagai digital infrastructure maupun sebagai teknologi sendiri. Itu akan, teknologi sebenarnya yang dimana ada dua, teknologi kasar tadi mungkin manufacturing, sektor yang kita mungkin agak ketinggalan, tapi ini harus ada cara untuk di-push. Nah kedua adalah masalah efisiensi. Nah teknologi yang kita punya sekarang yang namanya startup dan segala macam ini adalah untuk meningkatkan efisiensi kan. Nah ini yang sebenarnya masih banyak ruangnya, masih banyak ruang untuk membuat beberapa teknologi yang sifatnya memperbaiki produktivitas dan efisiensi dari industri yang ada. Oke, menarik sekali. Tapi saya sebelum melangsungkan pertanyaan yang selanjutnya, Bapak dan Ibu juga bisa bertanya langsung saja. Bapak dan Ibu scan QR code yang tersedia di sini. Kita akan mengkurasi melalui aplikasi Slido. Mudah sekali, Bapak dan Ibu hanya menggunakan gawainya, scan QR code yang telah tersedia. Baik, boleh nah yang ini. Baik, silakan Bapak dan Ibu scan barcode yang telah tersedia. Apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, langsung saja input pertanyaannya dan kita akan membahasnya lebih jauh lagi dengan ketiga narasumber kita. Oke, baik, terima kasih Pak Rizal, point of view yang sangat luar biasa, menarik sekali. Dan mungkin Pak Helmi bisa menjelaskan lebih spesifik lagi nih Pak ya, bagaimana kita sudah melihat terdapat fluktuasi dari pasar keuangan tidak hanya dari Indonesia tetapi juga secara global. Maka dari itu langkah apa yang tentunya bisa diambil oleh emiten-emiten Indonesia untuk meminimalkan dampak terhadap pasar domestik dan tentunya menjaga kepercayaan pasar? Oke, jadi tentunya tadi disinggung managing expectation merupakan suatu langkah yang harus benar-benar diperhatikan gitu ya, karena jangan sampai di tengah ketidakpastian jika kemudian dari sisi guidance itu terlalu ambitious, terlalu tinggi dan ternyata tidak ke-deliver, takutnya ada unsur-unsur kok kenapa below expectation. Jadi memang secara keseluruhan kita memandang ya Indonesia memiliki fondasi untuk pertumbuhan yang masih sangat baik di tahun 2025. Tentunya masih dengan narasi berkesinambungan. Jadi saya rasa pun kalau kita melihat dalam bauran konteks aset classes itu juga kita melihat ada sedikit shift gitu ya. Karena kalau kita melihat misalnya data industri, aset under management, yang kita lihat justru malah sekarang dengan adanya potensi rate cut dan kemudian kita melihat ya dengan tingkat suku bunga juga masih relatif tinggi, imbal hasil SRBI yang di atas 7%, kita justru malah melihat sekarang tingkat perkembangan AUM yang meningkat itu yang berhubungan dengan instrumen-instrumen fixed income maupun money market. Ya, sedangkan kalau kita lihat misalnya instrumen equity justru malah di 4 bulan terakhir ini saya catat AUM-nya itu malah berada di bawah AUM dari sisi money market. Padahal 12 bulan lalu
AUM equity itu mungkin 40% di atas dari sisi AUM money market. Jadi saya rasa ini mungkin suatu hal yang tentunya jika kita terus mengalami tingkat suku bunga yang masih cukup tinggi, ini tentunya juga preferensi investor gitu ya, akan tetap masih kepada aset classes yang memang mengandalkan dari sisi tingkat return yang lebih pasti, apalagi di tengah tingkat volatilitas juga yang masih boleh dibilang tinggi. Jadi saya rasa ini juga akan menjadi suatu bulan yang penting karena minggu depan Fed akan mengadakan meeting, demikian juga dengan Bank Indonesia. Kalau saat ini memang prediksi dari sisi market consensus Fed ini akan rate cut ya, probability di atas 85%, akan rate cut 25 basis point. Nah, tapi untuk tahun 2025 ini kemudian yang akan kemungkinan kok potensi rate cut-nya ini akan lebih sedikit dibandingkan dot plot Fed yang di bulan September gitu ya. Tadinya 4 kali rate cut, kemungkinan cuma 2 kali. Jadi saya rasa dengan narasi-narasi easing cycle masih terus berlanjut, ya tentunya mungkin juga ini bisa diperhatikan bahwa jika Bank Indonesia kemudian melakukan policy-policy akomodatif, ya tentunya ini juga merupakan suatu tahun yang baik bagi para emiten untuk melakukan ya corporate action gitu ya, baik pendanaan-pendanaan di capital market, baik obligasi, korporasi, maupun mungkin juga di pasar modal equity. Kira-kira demikian. Baik, tapi kalau tadi Bapak juga sempat menyinggung ya Pak ya terkait dengan green economy yang menjadi megatrend sekarang. Dikaitkan dengan Indonesia, apakah Indonesia sudah siap untuk mengadopsi dari segi sustainable growth begitu dan juga ekonomi hijau Pak? Jadi memang kalau kita melihat dari SDG yang di launching 2015 yang merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goal, kita memang melihat yang tadinya only 3P ya, planet, people, dan prosperity, kemudian ditambahkan 2P lainnya gitu ya, di mana adanya partnership dan juga peace. Jadi saya rasa dari 17 strategi SDG ini sangat align dengan apa yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Misalnya kita melihat prosperity ya, tentunya juga berusaha agar Gini ratio-nya itu terus menurun gitu ya, terjadi equality yang semakin baik dengan policy perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui education, budget selalu naik dan juga program makan siang gratis. Jadi saya rasa memang Indonesia ini udah berada dalam koridor yang sangat tepat dan ini akan terus berlanjut di pemerintahan yang saat ini. Jadi saya rasa memang dengan adanya 2 tambahan P dari sisi peace dan juga prosperity ini juga menjadi sangat penting karena di tengah eskalasi geopolitik yang tentunya tidak bisa kita prediksi gitu ya kapan selesai, namun kita terus berharap perdamaian global terus terjadi dan unsur partnership. Ini saya rasa juga Indonesia harus terus mengedepankan partnership dengan negara-negara lain gitu ya. Jadi ya tentunya dari sisi non-blok dan juga bebas aktif ini boleh dibilang akan menjadi suatu peran yang penting untuk membuka market access kita gitu ya, untuk partnership dengan negara-negara lain di tengah ketidakpastian di tahun 2025. Ya memang di tengah konflik geopolitik yang panas, krisis energi, Indonesia berada di koridor yang tepat karena memang mostly dari domestic consumption begitu ya Pak ya. Dan juga domestic consumption di Indonesia memiliki kontribusi yang luar biasa besar pada PDB. Jadi harusnya berada di koridor yang tepat. Tentunya akan lebih ada ruang bertumbuh lagi apabila dengan adanya partnership dengan negara-negara lain. Baik, Bapak dan Ibu, kita ada beberapa pertanyaan yang telah dikurasi melalui Slido. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin, saya kurang kelihatan. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin akan dibahas. Pertanyaan yang pertama, dengan harga CPO yang meningkat tinggi belakangan ini, apakah harga tersebut dapat disustain di tahun depan? Oke, terkait dengan CPO. Mungkin Pak Helmi bisa menjawab. Ya, jadi tentunya memang kalau kita melihat the biggest consumer of any commodity ya pasti negara China gitu ya. Dan memang kalau kita melihat yang sedang terjadi naratif tahun ini adalah bagaimana pemerintah China akan membalik arahkan keadaan di mana GDP growth-nya mereka terus turun dan kemudian semenjak September mereka sudah mengeluarkan yang kita sebut bazooka stimulus. Jadi tentunya kalau China doing well ya kita akan mendapatkan benefit. Kenapa? Karena dari 3 ekspor terbesar kita, baik dari sisi CPO, baik dari sisi coal maupun stainless steel ya, nickel pig iron, itu China memegang peran yang sangat tinggi. Ya, jadi tentunya dengan kemarin barusan keluar berita di tahun 2025 pemerintah China akan considering mulai melakukan loosening monetary, di mana itu pertama kali dilakukan dalam mungkin 14-15 tahun terakhir ini gitu ya. Nah jadi tentunya effort mereka untuk membalik arah keadaan yang terus turun karena property crisis yang mereka alami,
ini boleh dibilang menjadi katalis yang positif untuk CPO gitu ya. Dan kita ya mungkin harus ngomongin CPO, ngomongin cuaca juga, karena tentunya siklus El Nino kemarin itu menyebabkan berbagai macam penurunan produksi baik padi maupun juga CPO. Jadi kalau kita lihat memang dalam konteks Southern Oscillation Index terakhir ini cenderung memang akan masuk ke sedikit La Nina, alias curah hujannya tuh cukup baik gitu ya. Jadi ya di satu sisi kalau demand naik dan supply naik, saya rasa juga akan terjadi equilibrium baru ya. Jadi tentunya memang harga komoditi ini sangat tergantung dengan berita-berita positif di China. Kalau China doing well, biasanya akan mendapatkan sentimen positif gitu ya untuk harga-harga komoditi. Jadi faktornya banyak ya Pak ya, dari China, tentunya dari iklim juga begitu. Jadi pertanyaannya apa bisa disustain? Belum tentu juga begitu ya, tergantung banyak faktornya begitu terkait dengan CPO. Baik, pertanyaan selanjutnya tadi ada pertanyaan menarik ya terkait dengan ya yang di bawah. Boleh? Oke. Oh, properti. Bagaimana dengan kondisi pertumbuhan sektor properti di Indonesia 2025? Apakah ketidakpastian 2025 yang sudah pasti ini akan banyak berdampak? Oke, spesifik terkait dengan properti. Mungkin saya akan bertanya langsung ke Pak Rizal terlebih dahulu ya. Mungkin sebenarnya Ibu atau Ibu Afi. Nggak apa-apa. Saya ingin kalau melihat Ibu Afi lebih ke makro gitu loh. Oke, silakan. Ya, I think properti di Indonesia mungkin kita lihat memang banyak relatif penurunan dari sebelum-sebelumnya karena kita melihat adanya oversupply. Pertama mungkin dari sisi bisnis lah. Bisnis kemudian dengan adanya COVID kemarin banyak ada terjadi pergantian shifting the way people actually works, right? Di mana mereka tidak harus physically ada di tempat dan mereka bisa lakukan dengan online. Dan itu berlanjut sampai sekarang yang mana makanya yang bagian terdampak terbesar adalah di sisi office buildings. Ya kan? Kemudian tapi kalau kita lihat dari sisi shopping mall sendiri sebenarnya masih tadi kembali karena ini ada consumer driven. Kita lihat masih tetap aktif. Nah, kembali location is number one, content number kedua, tapi tetap keseluruhan ini masih jalan. Makanya investor tetap melihat ini adalah sektor yang menarik. Dan ketiga adalah residential dan apartments untuk ini mungkin kembali kepada location sih lebih. Kalau locationnya is good, akses bagus dan harga mungkin ini menjadi alternatif untuk orang untuk pindah dan menempati tempat tersebut. Kita lihat ada beberapa area di Jakarta mungkin yang menjadi growth-nya tinggi sekali, tapi ada area yang tidak tumbuh-tumbuh kan. Ini semua kembali pada location lah dan tentunya faktor harga. Gitu. Iya saya yakin soalnya kalau saya tanya ke Pak Rizal ini akan menjelaskan dari sisi Southeast Asia, Indonesia ini kan merupakan negara dengan yang padat penduduk ya, mostly di Asia Tenggara gitu. Jadi housing industry pasti masih menjadi primadona, tetapi mungkin dari sektor perumahan itu sendiri. Betul, makanya kenapa di Singapura sendiri kita lihat sektor ini sangat growing dan mungkin the only area yang grow di Singapura adalah sektor properti. The only thing yang bisa jalan di sana adalah REITs. Mungkin ada dan liquidity di sana sih hampir nggak ada lah, lebih jelek daripada Indonesia bahkan. REIT the only thing yang jalan, karena apa? Karena ini menjadi hub ya, menjadi hub dengan location tanah yang cuma sekecil itu, maka the only way cuma tinggal driving price saja gitu. Indonesia kita punya banyak area gitu, jadi choices banyak, jadi artinya ini menjadi agak kendala juga buat kita naikin. Mungkin nanti Ibu bisa tambahkan dari sisi new government policy ya. Ya menarik, mungkin Ibu Afiliani bisa menambahkan dari sisi government policy? Iya, jadi sebenarnya kan government sekarang juga arahnya kepada masyarakat yang belum punya rumah kan, juga nanti ada tapera segala gitu ya. Jadi memang nanti yang akan banyak itu adalah kredit-kredit atau mortgage atau properti yang di level belum punya rumah kayaknya gitu. Tapi kalau yang selama ini ada itu biasanya orang untuk investasi dan itu sudah mencapai titik yang memang titik jenuh gitu. Jadi memang sekarang adalah justru yang rumah pertama. Nah, masalahnya yang beli rumah pertama itu yang sekarang belum punya itu adalah sektor yang tidak punya pendapatan tetap. Kalau yang punya pendapat tetap tuh rata-rata sebenarnya udah punya rumah gitu. Nah, sekarang bagaimana policy pemerintah supaya membolehkan pembiayaan itu juga di sektor yang informal. Problemnya itu adalah peraturan yang menyulitkan kita untuk memberikan pinjaman kepada sektor informal atau sektor yang pendapatannya tidak tetap. Nah, menurut saya ini potensinya besar karena inilah yang paling banyak belum punya rumah pertama gitu. Itu sih. Jadi lebih regulasi untuk lebih fleksibel di dalam polisinya di dalam sektor informal ini. Gitu, Oke, untuk jadi kuncinya dari regulasi yang tentunya bisa mendukung sektor ini. Karena pembiayaan itu akan membiayai, tapi kalau
diberikannya sekarang sangat terbatas harus pada yang punya income tetap, ya susah gitu. Itu terbatas. Yang punya income tetap kan di Indonesia itu berapa persen dari total angkatan kerja kan? Betul, itu sih. Masih banyaknya pekerja informal begitu ya Bu ya, yang tentunya lebih sulit untuk mendapatkan loan begitu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Kita akan bahas satu pertanyaan lagi. Oke, langsung saja ini diarahkan bagaimana dengan, tadi sudah dibahas, boleh tim kita ke bawah lagi. Oke, yang batu bara langsung di skip ya. Oke, kita akan melihat, baik. Ya, defisit APBN 2024-2025. Bagaimana dengan hutang yang akan jatuh tempo? Aduh, menyeramkan sekali, bunganya saja 800 triliun. Menambah hutang negara, menaikkan teks dengan kondisi internal. Pertanyaannya apa ini? Mungkin ini lebih ke curahan hati begitu ya Bu? Oke, jadi memang gini, kita tuh kan dibatasi defisit tuh hanya sampai 3% kan. Jadi memang ruang gerak pemerintah sendiri sangat terbatas. Nah, di mana hutang jatuh tempo itu tentunya yang jatuh tempo itu nanti akan dibayar dengan obligasi yang obligasi jatuh tempo itu akan lagi digunakan lagi untuk jadi gali lubang tutup lubang sementara ini belum bisa benar-benar menggunakan pajak yang ada. Nah, oleh karena itu makanya sekarang kan banyak pajak yang akan diberikan oleh pemerintah. Nah, ini memang harus hati-hati karena menurut saya yang harus dilakukan itu justru externality. Jadi artinya yang belum kena pajak itu harusnya yang dikenakan, bukan berburu di kebun binatang. Karena kalau yang terkena itu adalah orang yang sudah dikenakan pajak, itu sangat sayang sekali gitu. Nah, ini saya melihatnya tax amnesty ini harusnya nanti menjadi satu ruang gerak di mana untuk menambah basis pajak ya. Menurut saya problemnya itu bukan orang nggak mau bayar, tapi data pemerintah sendiri itu yang tidak digunakan untuk mengkolek pajak secara eksternal ya. Jadi sekarang ini jangan yang udah ada, tapi yang secara eksternal itu belum, yang baru pembayar pajak pertama gitu. Kalau jujur aja sekarang dari angkatan kerja tuh berapa yang sudah bayar pajak penuh ya, itu masih sangat relatif. Jadi menurut saya pajak perorangan. Lalu yang kedua UKM. Nah, UKM ini kan hanya 0,5%. Nah, banyak orang yang penghasilannya udah di atas 4,5 M bikin CV banyak gitu. Jadi sekarang banyak CV banyak itu karena dia ingin men-spread dari income-nya supaya bayarnya cuma 0,5 gitu. Jadi menurut saya perbedaan pajak ini juga akan membuat orang moral hazard gitu ya. Jadi menurut saya nanti harus ada perbedaan nih ya. Jadi jangan membiarkan orang untuk membuat CV tapi untuk seperti itu gitu Mbak. Jadi akhirnya apa, pajak yang diterima pemerintah juga relatif rendah ya. Nah, yang ketiga ini juga ada satu hal yang menurut saya UKM kita tuh nggak naik kelas ya. Pertanyaannya kenapa nggak naik kelas? Karena UKM kita tuh dibiarkan jalan sendiri. Di Thailand dan Korea itu UKM tuh menjadi bagian dari global value chains, bahkan mereka bisa 40%. Kenapa? Karena mereka dihubungkan dengan perusahaan besar dalam closed loop namanya. Nah, itu mereka nanti dikasih insentif nih antara perusahaan besar dengan UKM-nya, sehingga ada ketertarikan mereka untuk melakukan closed loop di antara UKM gitu. Kalau itu nggak terjadi, menurut saya nggak akan pernah ada UKM kita naik kelas. Jadi kita nggak akan bisa Indonesia Emas 2045 itu nggak akan tercapai. Karena pendapatan per kapita kita nggak akan bisa ke sana gitu. Nah itu, jadi menurut saya mungkin pemerintah perlu memikirkan bukan hanya memberikan kredit kur aja, karena kredit kur itu juga over leverage gitu. Kenapa? Karena usahanya nggak naik pinjamannya kok naik terus gitu ya. Nah ini menurut saya juga nggak masuk akal, yang akhirnya juga jadi kredit macet, akhirnya sekarang ada penghapusan piutang gitu. Jadi menurut saya mungkin kita perlu memikirkan bagaimana UKM kita bisa naik kelas itu membuat model baru dalam bisnis UKM. Itu sih mungkin itu akan membuat Indonesia Emas itu bisa tercapai. Oke, memang betul ya Bu ya. Memang dari sisi UMKM semoga bisa naik kelas dan juga bisa memasuki pasar global juga begitu ya Bu ya. Terkait dengan daya saing ekspor bagaimana Ibu melihatnya? Nah, saya melihat gini, Kementerian Industri ini harus memapping kembali karena kita tuh terlalu banyak sektor yang mau diinginkan ya. Pilih aja 5 sektor yang memberikan multiplier efek yang besar. Satu adalah kepada demand. Jadi kita tuh selalu bicaranya supply side gitu loh, nggak pernah bicara demand side. Harusnya kita lihat dulu demandnya apa, baru kita bicara bikin polisinya pemerintah. Jadi polisinya pemerintah itu harus dikaitkan dengan demand side, bukan pada supply side. Jadi sekarang sih sorry aja bahwa banyak sekali insentif itu lebih pada supply side dibandingkan demand. Nah ini mesti dirubah. Artinya apa? Demand side misalnya, kalau di China itu yang mereka nggak punya, apa sih yang kita punya competitiveness-nya gitu. Jadi kita cari competitiveness kita di negara-negara yang menjadi demand kita gitu. Jadi harus dibalik gitu. Nah selama ini terbalik gitu. Itu sih. Menarik sekali Bu. Tapi terkait dengan, tadi kan menarik sekali di awal juga, tadi Pak Rizal ya membicarakan satu negara ini yang memang keajaiban di Asia Tenggara ya, Vietnam. Itu kan sering disanding-sandingkan dengan Indonesia ya Bu ya.
terkait dengan bagaimana negara-negara yang tadinya ingin berinvestasi di Indonesia malah nggak jadi ya, atau lebih tepatnya berpindah ke lain hati gitu, ke Vietnam. Oke, itu begini, kalau saya lihat kita tuh nggak membicarakan ekosistem. Jadi kalau orang investor mau datang itu kan harus ada ekosistemnya kan, dia tuh ada berhubungan dengan siapa aja, dengan PLN-nya, dengan izin pelabuhannya. Nah kita nih nggak silo-silo antara satu kementerian dengan kementerian itu nggak jadi satu, sehingga investor itu harus berhubungan dengan banyak ya, misalnya BKPM, satu pintu tapi jendelanya terlalu banyak gitu ya. Jadi ini yang menurut saya harus dilakukan adalah membangun ekosistem sehingga ketika investor datang dia udah tahu ekosistem mana aja yang harus dia hubungin dan biayanya itu jelas. Kalau sekarang ini biayanya tuh masih 26% dari total cost itu hanya untuk hal lain-lain. Oh oke. Jadi itu yang dimiliki Vietnam yang mungkin Indonesia belum. Betul, kelemahannya di situ. Okay. Lalu kayak lahan misalnya di sini itu petani itu hanya 0,3 hektar gitu. Nah kita mau membangun mandiri pangan. Mandiri pangan itu harus dibuat hamparan-hamparan dalam economic of scale. Nah sekarang belum ada. Nah kalau di Kalimantan itu kan lahan gambut, nggak bisa jadi apa-apa gitu. Nah ini juga menurut saya perlu ada kebijakan-kebijakan terkait dengan bagaimana petani ini dijadikan satu hamparan, ada yang membina, jadi kita punya skala ekonomi yang tinggi dan mungkin subsidi jangan di pupuk dan bibit, harusnya di hasil akhir. Ketika jual nih petani kan suka kayak kemarin susu akhirnya dibuang-buang gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada di hasil akhir itu siapa pembeli atau off takernya gitu. Nah ini harus dirubah, subsidinya justru jangan di pupuk dan bibit yang akhirnya dia jualnya pupuk dan bibitnya itu. Akibatnya kualitas dari petaninya itu jadi jelek gitu. Jadi harus dirubah banyak. Jadi memang harus dari hulu ke hilir begitu Bu ya. Betul. Terima kasih Bu, tadi sangat spesifik sekali sektor-sektor yang mana yang harus dikembangkan. Tapi karena keterbatasan waktu, inilah akhir dari sesi talk show kita pada siang hari ini. Tapi sebelum menutup, kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin dimulai dari Bapak Rizal terlebih dahulu. Silakan Pak Rizal. 2025 menurut saya adalah waktu di mana kita bisa memanfaatkan pertumbuhan yang lebih baik daripada tahun 2024 sekarang ini. Tentunya dengan banyak PR, dengan adanya tadi disebutkan mengenai peraturan penunjang supaya investor asing juga masuk kepada pada industri yang memang belum terjamah. Karena kalau untuk membeli sektor yang sudah jadi itu relatif easy. Tapi yang kita inginkan adalah bukan hanya pindah tangan, tapi adalah growing the business yang mungkin yang sudah ada, more importantly yang baru belum ada. Oke baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Rizal. Terima kasih Pak. Next closing statement dari Ibu Afiliani, silakan. Kita semua yang ada di sini harus optimis ya, karena kalau kita lihat dengan usia produktif 70% itu konsumsi kita masih bagus walaupun ada sebagian yang sedang menghadapi masalah. Jadi dari sisi konsumsi bagus harusnya produsen atau pengusaha juga bisa jalan. Yang penting adalah inovasi terus, karena menurut saya perusahaan yang inovasi terus itu yang sekarang survive, bahkan dia bisa mengambil cuan yang besar kalau kata Pak Arman tadi ya. Tapi kalau perusahaan yang menganggap bahwa dia itu seperti ini saja itu banyak yang mati gitu. Jadi menurut saya begitu dia inovasi, dia efisiensi, dia akan bisa bertahan. Jadi saya sih nggak khawatir dengan kondisi demand kita dan juga pengusaha-pengusaha kita yang bisa inovasi ya. Hanya tinggal menurut saya pemerintahnya nih PR-nya ya, di mana sekarang ini harusnya mengarah bukan pada rule based tapi principle based. Jadi karena apa? Karena yang namanya situasi, kalau tadi di gambar saya itu situasi itu berubahnya cepat. Nah kalau kebijakannya itu lambat seringkali jadi merugikan industri atau pengusaha, karena begitu kebijakannya keluar kondisinya udah berubah lagi gitu. Nah ini yang menurut saya perlu dilakukan oleh pemerintah. Jadi mungkin yang lebih banyak saya sarankan yang berubah pemerintahnya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan meriah untuk Ibu Afiliani. Terima kasih. Dan selanjutnya langsung saja closing statement dari Pak Helmi Kristanto. Oke baik, 2025 tentunya akan terus melanjutkan ketidakpastian global. Namun sebagai bangsa saya percaya Indonesia memiliki secara struktur tatanan fundamental yang baik sekali. Karena jika kita memang terus bisa memperbaiki faktor domestik, ini akan mampu menjadi faktor pembeda. Dan dengan faktor pembeda ini, ada kepastian di Indonesia, tentunya besar harapan para investor itu akan semakin masuk. Dan tentunya semua investor akan semakin cuan di tahun 2025. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Helmi Kristanto. Dan tentunya dapat kita simpulkan dari talk show kita kali ini di tengah ketidakpastian global di tahun 2025 ataupun yang telah berlangsung sekarang seperti
konstelasi politik dan juga geopolitik yang cukup memanas, krisis energi dan lain hal sebagainya, Indonesia mampu memposisikan diri sebaik-baiknya karena memang main source-nya adalah domestic consumption yang tentunya itu bisa selalu dijaga, dan tentunya terima kasih telah mengelaborasikan sektor-sektor mana yang tentunya bisa menguntungkan di tahun depan. Ada sektor yang berhubungan terkait dengan consumption, transportation yang tentunya akan lebih diuntungkan dari consumption domestic consumption Indonesia yang sangat tinggi, dan di sisi lain juga ada sektor-sektor yang bisa mengikuti global trend seperti green economy yang berkaitan dengan sustainability, dan tentunya diharapkan talk show kita kali ini dapat memberikan pencerahan bagi Bapak dan Ibu untuk mengambil langkah-langkah atau arah investasi di tahun 2025. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita kali ini. Baik Bapak Ibu, kita masih memiliki buah tangan untuk Bapak Ibu narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Bapak Arman, mohon kesediaannya untuk memberikan plakat kepada Bapak Helmi, Ibu Afiliani, dan juga Bapak Rizal Gozali. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu telah memberikan insight kepada kita semua. Plakat pertama untuk Pak Rizal, berikan tepuk tangan yang meriah. Dan plakat kedua untuk Ibu Afiliani, berikan tepuk tangan yang meriah. Dan selanjutnya untuk Pak Helmi. Foto bersama terlebih dahulu. Terima kasih atas kesediaannya Bapak dan Ibu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung jalannya acara Hari Ulang Tahun AEI yang ke-36. Terima kasih banyak kepada PT Bumi Resources Tbk, PT Summarecon Agung Tbk, PT Alam Tree Resources Indonesia Tbk, PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Mayora Indah Tbk, PT Golden Energy Mines Tbk, PT Prima Andalan Mandiri Tbk, PT MNC Asia Holding Tbk, PT Pakuan Jati Tbk, PT Bank Indah Perdana Tbk, Bats Consulting, PT Bank Mestika Dharma Tbk, PT Bank Sinarmas Tbk, PT BFI Finance Indonesia Tbk, PT BRI Dana Reksa Sekuritas, PT Cisarua Mountain Diary Tbk, PT Era Media Sejahtera Tbk, Jefferies Financial Group, PT IDX Solusi Teknologi Inovasi, dan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk, PT Pemeringkat Efek Indonesia, Pevindo, PT Rebala Abadi Tbk, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk, PT Solare RCR Energy Tbk, dan tentunya media partner kita IDX Channel dan iNews Media Group. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, inilah akhir dari kebersamaan kita hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Sampai jumpa di acara AE berikutnya. Maju terus pasar modal Indonesia. Jangan lupa Bapak dan Ibu, kita telah memberikan kupon bagi Bapak dan Ibu, dan kami persilakan Bapak dan Ibu menikmati makan siang yang telah tersedia. Sekali lagi terima kasih dan selamat ulang tahun Asosiasi Emiten Indonesia yang ke-36.